Pernahkah kalian merasa setelah seharian menahan lapar dan dahaga, saat azan maghrib berkumandang, ada satu momen yang terasa begitu sakral, begitu personal antara kita dan pencipta? Momen saat kita memanjatkan doa sebelum menyentuh takjil pertama. Tapi, pernah terlintas di benak kalian, apakah doa yang selama ini kita baca itu benar-benar syah'i, benar-benar diajarkan oleh Rasulullah SAW? Atau justru kita tanpa sadar hanya mengikuti kebiasaan yang mungkin kurang tepat? Siap-siap terkejut, karena apa yang akan kita bahas hari ini bisa jadi mengubah total cara kalian berbuka puasa. Halo semuanya, selamat datang di channel ini. Semoga hari kalian penuh berkah ya. Senang sekali bisa kembali menyapa sahabat-sahabat semua di momen Ramadan yang istimewa ini. Seperti yang tadi kita sentil sedikit di awal, bahasan kita kali ini sangatlah krusial loh. Kita akan bongkar tuntas mengenai doa berbuka puasa yang syah'i, yang insya Allah akan membawa pahala berlimpah dan keberkahan yang hakiki. Penting banget untuk kita tahu, karena momen berbuka puasa itu sendiri adalah salah satu waktu mustajab untuk berdoa. Jadi, jangan sampai salah pilih doa ya teman-teman. Mari kita mulai dengan sebuah pertanyaan fundamental. Kenapa sih kita harus peduli dengan kesyahian doa? Begini teman-teman, dalam Islam, setiap amalan ibadah, termasuk doa, memiliki landasan dan tata caranya sendiri yang diajarkan langsung oleh Rasulullah SAW. Doa yang syah'i berarti doa yang sumbernya jelas, teruji kebenarannya melalui sanad yang kuat, dan tidak ada keraguan sedikit pun akan keabsahannya. Ini bukan sekedar formalitas, melainkan bentuk kecintaan kita kepada sunnah Nabi, dan upaya kita agar ibadah diterima sempurna di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah kita ingin yang terbaik untuk ibadah kita? Mungkin di antara kalian ada yang sering mendengar atau bahkan mengamalkan doa Allahumma laka sumtu, wa bika amantu, wa ala rizkika aftortu, birahmatika ya arhamar rahimin. Doa ini memang sangat populer dan sering diajarkan sejak kecil. Nah, mari kita cek fakta sejarahnya. Setelah penelusuran dari para ulama hadis, ternyata redaksi doa ini dianggap doif atau lemah sanadnya. Bukan berarti tidak boleh berdoa dengan redaksi ini, tapi ada yang jauh lebih utama dan syah'i, yang langsung dari lisan mulia Rasulullah SAW. Jangan khawatir, kita akan bongkar semuanya secara detail agar kalian tidak bingung. Lalu, doa berbuka puasa yang mana dong yang syah'i itu? Ada dua doa utama yang derajatnya syah'i dan sangat dianjurkan untuk kita amalkan. Yang pertama adalah, Dhahabadh dhoma'u, wabtallatil uruqu, wa thabatal ajru insyaallah. Doa ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan An-Nasa'i, serta dinilai hasan oleh banyak ulama. Artinya sungguh indah. Telah hilang rasa haus, urat-urat telah basah, dan pahala telah ditetapkan insya Allah. Coba resapi teman-teman, betapa syahdunya doa ini, menggambarkan kondisi fisik kita setelah puasa dan harapan pahala yang menanti. Doa syah'i yang kedua, yang juga sangat dianjurkan dan memiliki keutamaan luar biasa adalah Allahumma inni as'aluka birahmatika allati wasi'at kulla syai'in antaghfirali. Doa ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan juga dinilai syah'i oleh sebagian ulama. Maknanya adalah, Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu dengan rahmatmu yang meliputi segala sesuatu agar engkau mengampuni dosa-dosaku. Bayangkan sahabatku, di momen mustajab itu, kita memohon ampunan Allah dengan perantara rahmatnya yang tak terbatas. Sebuah permohonan yang begitu tulus dan penuh harap, bukan? Mengapa kedua doa ini sangat dianjurkan? Karena selain kesyahihan sanadnya, kandungannya pun sangat relevan dengan kondisi kita saat berbuka. Doa pertama fokus pada apresiasi atas nikmat berbuka dan harapan pahala. Doa kedua menekankan permohonan ampunan yang selalu menjadi kebutuhan kita sebagai hamba. Keduanya adalah esensi dari ibadah puasa itu sendiri, kesabaran, rasa syukur, dan penghambaan diri. Jadi, mulai sekarang, yuk kita biasakan membaca doa-doa ini setiap kali berbuka dengan penuh kesadaran dan kekhusyuan di hati. Tapi, apa boleh kita menggabungkan doa-doa tersebut atau menambahkan permohonan pribadi? Tentu saja boleh teman-teman. Setelah membaca doa syah'i yang telah disebutkan, kalian sangat dianjurkan untuk menambahkan doa-doa pribadi kalian. Karena sekali lagi, waktu berbuka adalah salah satu waktu mustajab untuk berdoa. Mintalah apa saja yang kalian inginkan dari kebaikan dunia dan akhirat. Baik itu untuk keluarga, rezeki, kesehatan, ataupun hidayah. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mendengar dan Maha mengabulkan doa hambanya yang tulus. Ini adalah kesempatan emas. Penting juga untuk diingat bahwa niat dan kekhusyuan adalah kunci utama dalam berdoa. Bukan hanya sekedar melafalkan kata-kata, tapi hadirkan hati dan pikiran kita sepenuhnya saat memohon. Bayangkan betapa besarnya nikmat Allah yang telah memungkinkan kita berpuasa dan berbuka. Rasakan kedekatan kita dengan Sang Pencipta.
Dengan begitu, setiap kalimat doa yang terucap bukan hanya sekedar bunyi, melainkan untayan harapan dan munajat yang tulus, insya Allah akan lebih mudah sampai dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bukan teori, ini tentang rasa. Lantas, bagaimana dengan doa Allahumma laka sumtu yang sering kita dengar itu? Apakah harus ditinggalkan sama sekali? Para ulama menjelaskan, jika memang ingin mengamalkannya, lebih baik setelah membaca doa syahih yang telah disebutkan, atau sebagai tambahan doa personal kita. Karena keutamaan dan keabsahan dari doa Dhahabat dhama'u dan Allahumma inni as'aluka birahmatikal lati itu jauh lebih kuat dan jelas sumbernya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Utamakan yang syahih, lalu lengkapi dengan permohonan lain. Ini adalah prinsip kehati-hatian dalam beribadah. Jadi, teman-teman semua, dengan mengetahui doa berbuka puasa yang syahih ini, semoga ibadah puasa kita semakin sempurna dan penuh berkah. Jangan lagi ragu atau bingung. Mulai hari ini, mari kita amalkan doa-doa yang memang diajarkan oleh Nabi kita tercinta, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan rasakan ketenangan hati serta keyakinan bahwa setiap suapan takjil kita disertai dengan doa yang diijabah. Ini adalah bekal berharga untuk kita hadapi sisa Ramadan dan hari-hari setelahnya. Ingat, ilmu itu adalah cahaya, dan kini kalian sudah memilikinya. Nah, itu dia penjelasan lengkap mengenai doa berbuka puasa yang syahih. Semoga informasi ini bermanfaat dan bisa mencerahkan ibadah kita semua ya. Jangan lupa untuk selalu sebarkan kebaikan ini ke orang-orang terdekat kalian. Kalau kalian suka dengan pembahasan ini, tolong bantu channel ini berkembang dengan menekan tombol like, tinggalkan komentar di bawah kalau ada pertanyaan atau pengalaman menarik, jangan lupa subscribe supaya tidak ketinggalan video-video edukatif lainnya, dan bagikan video ini ke seluruh media sosial kalian. Sampai jumpa di video berikutnya, salam kebaikan.